Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat channel Lubuak Carito. Sering kita lihat, di perjalanan hidup kita di perantauan, adanya orang tua-tua, hidup susah penuh dengan penderitaan, yang tidak sewajarnya, tidak semestinya. Meski kita tahu, takdir hidup seseorang, baik buruknya, kaya dan miskinnya, Allah, Tuhan kitalah, yang menentukan. Namun sekedar berbagi ilmu, mengambil hikmahnya, dan pemahaman, mungkin saja cerita ini bermanfaat, sebab baik buruknya nasib seseorang, kita hanya bisa mengambil hikmahnya. Kita bukanlah penentu seperti Allah Tuhan kita bukan Tuhan atau dukun yang mengada-ngada. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa banget. Hanya Allah, Tuhan semata yang bisa menentukan baik buruknya nasib seseorang. Hanya Tuhan yang memberikan baik buruknya takdir seseorang. Nah, ketika kita melihat takdir seseorang baik, hidup cukup, atau kaya semestinya, tentu kita akan ambil hikmahnya, dan kita belajar tentang perjuangannya, kehidupannya. Pasti kita banyak pengen tahu. Untuk belajar itu pasti. Bahkan kita disekolahkan setinggi mungkin untuk menjadi yang terbaik, hidup yang cukup. Banyak cara belajar dan jalan untuk itu. Namun jika kita melihat kesusahan, penderitaan hidup seseorang yang tidak selayaknya, tidak seharusnya, tentu kita hanya bisa mengambil hikmahnya. Kita berdoa dan berusaha agar tidak seperti itu. Kita hanya bisa mengambil hikmahnya, sebab yang jadi penentu baik buruknya seseorang itu tak lain Allah Tuhan kita semata. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, hingga sangat banyaklah nasihat-nasihat dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Salah satu contohnya, nasihat itu sering kita dengar, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Berusahalah mencari harta seakan-akan kau hidup untuk selamanya, dan beribadahlah sebanyak-banyaknya seakan-akan kau akan mati besok hari. Dan syukurilah apa-apa yang telah kau dapatkan, dan ketahuilah halal, haram, apa-apa yang telah kau makan, agar kehidupan kita selalu dalam keseimbangan, dunia dan akhirat. Ini sebuah kata-kata yang patut kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar setiap yang kita pahami mendalam, agar hikmahnya dapat kita rasakan. Simak baik-baik sahabat channel Lubuak Carito, kita hanya mengambil hikmahnya saja, meski ini pelajaran nasihat untuk anak-anak sekolah. Baiklah, saya yakin kamu yang menonton Lubuak Carito ini sudah tahu nasihat yang saya bahas, saya sampaikan. Sahabat channel Lubuak Carito, di dunia manapun kamu berada, yang muda atau yang tua, apa yang kau rasakan sekarang ini? Apa kamu sekarang hidup cukup, merasa sudah kaya, atau kamu masih merasakan miskin, hidup susah? Apa yang kau rasakan? Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa banget. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Kenapa engkau kalah? Kalah. Ketika kita kalah dan menangis darah, hidup kita terasa susah. Kita perlu merenungkan dan syukurilah apa-apa yang telah kau dapatkan, dan ketahuilah nasihat yang pertama Lubuak Carito sampaikan di awal tadi. Belajarlah kita untuk hemat, berusahalah seakan-akan kita untuk hidup selamanya. Banyak perjuangan yang bisa kita lakukan, dan tak ada kata-kata pengangguran yang kita ucapkan. Pekerjaan selalu ada, kerja dan kerja selalu ada jalannya, selalu bisa diciptakan, pasti bisa kita usahakan pekerjaan, asal berdoa dan jangan lupa ke Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, agar ada hikmahnya yang kita rasakan. Kita tahu perjuangan untuk hidup ke yang lebih baik, ke yang lebih mencukupi, itu susah, sangat berat. Namun jika dihadapi dengan sabar, dengan sungguh-sungguh bekerja, berusaha, dan lapang dada, meski ada kendalanya, dan selalu berdoa, memohon kepada Allah, Tuhan kita. Banyak orang yang sukses, bahkan kaya raya, sering kita lihat dan perlu kita renungkan, jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Ketika kita sudah sukses, hidup yang cukup, bahkan ada yang sudah kaya raya, lalu apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan?
setelah kau kaya raya? Ngarep betul pengen menang kuis gitu. Ya galau lah, masa enggak pula. Palingan sejenis buka sosial media aja kerjaannya kan. Ntar lihat foto orang berdua dah galau lagi. Si Jones mana peduli malam minggu. Nah, ketika hidupmu telah dirasa cukup atau sudah kaya, sering terjadi kesombongan, sering terjadi lupa diri, angkuh, dan tamak serakah, tidak pernah merasa puas, tidak pernah hidup bersyukur. Apa yang telah kau dapatkan? Ini gejolak orang kaya raya. Jika kau tak bisa merasakan hidup cukup dan ada rasa syukur kepada Allah, Tuhan kita, sia-sialah hidupmu. Sekaya apapun hidupmu, pasti akan tetap kau rasakan kesusahan. Jika Tuhan telah kau lupakan, ini perlu untuk kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Saya tahu untuk kamu sahabat channel Lubuak Carito, kamu orang hebat, orang berpengalaman. Lalu apa yang kau rasakan saat ini? Dirimu tentang cerita ini. Apa yang kau rasakan? Tidak beberapa lama kemudian, si Jones mana peduli malam minggu. Pernah ajak teman-teman gak mau kan? Mana mau teman-teman pergi malam mingguan pula lah sama pasangan. Tapi kapan kayak gini ya? Ya gelap. Banyak pesan masuk dari Jecul kan, Mi. Ya dibully lah, masa enggak pula. Masa kalah dari tim promosi cuma Girona kalah juga. Nah, kalau kita sudah kalah, kita sudah tidak ingat Tuhan, tidak pernah hidup bersyukur dengan apa yang telah kita dapatkan. Sekaya apapun, tidak akan pernah cukup. Apalagi kita sudah kaya, terancam kehancuran, kebangkrutan, tidak sanggup lagi untuk poya-poya di malam minggu. Teman sudah menjauh, kita sering dibully, dihina dan tidak punya harga diri lagi. Sering orang-orang jadi stres, bahkan gila jika sudah begini, karena tidak pernah bersyukur semasa jaya, tidak kuat iman, saat menghadapi kemiskinan, dilanda kebangkrutan, di saat kaya, suka berpoya-poya, tidak pernah ingat Tuhan, meski sudah diingatkan. Inilah yang perlu kita renungkan jauh, ke lubuk hati yang paling dalam. Saya channel Lubuak Carito, saya tahu kamu orang hebat, orang yang berpengalaman. Apa yang kau rasakan saat ini? Jika cerita ini terjadi di dirimu, apa yang kau rasakan? Nikmatin aja, hidup ini sementara kok. Banyak menangis darah aki-aki sekarang nih. Aki-aki udah uzur bisa juga kecewa baper. Kirain Dedemit sama Decul aja yang baper. Aki-aki iya juga. Iya. Tak ada selain keimanan, berdoa kepada Tuhan, memohon dan memohon ampunan, dan beribadahlah seakan-akan kau akan mati besok hari. Sesusah apapun hidupmu, janganlah putus asa, janganlah meminta tolong sama dukun, cuma bisa mengaku-ngaku dan mengada-ngada, dan yang menzalimi Allah Tuhan kita. Jangan pernah takut miskin, sampai kita makan hasil halal haram. Ini yang patut kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita Lubuak Carito dari awal tadi. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin, dan berusahalah bekerja, mengejar harta, seakan-akan kita hidup untuk selamanya. Namun jangan lupa dan beribadahlah, perbuat amalan sebanyak mungkin, seakan-akan kita akan mati besok. Dan ketahuilah, halal, haram, apa yang telah kau makan, dan syukurilah apa-apa yang telah kau dapatkan, dan ketahuilah, halal, haram, apa-apa yang telah kau makan, agar kehidupan kita selalu dalam keseimbangan, dunia dan akhirat. Kalau kita hidup dalam keseimbangan, usaha di dunia, hasilnya terasa cukup, usaha menjalankan ibadah terasa indah, ketahuilah, kaya dan miskin itu hanyalah perbedaan sisi pandang. Jadi orang miskin itu cuma rasa-rasa hidup selalu dalam kekurangan kita rasakan. Padahal rasa-rasa itu cuma karena kita kurang bersyukur saja. Jadi orang kaya itu karena serba ada, dari sisi pandang berbeda saja yang terlihat. Namun jika tak pernah hidup bersyukur justru lebih pahit, lebih susah, lebih sibuk, lebih tak tenang yang dirasakan. Untuk itu marilah kita renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam.